Kadang kita merancang sebuah kelas yang belum tentu kita tahu bagaimana mengimplementasikan metode tersebut. Kita hanya membayangkan memiliki fungsi-fungsi tersebut, tetapi tidak bisa menerapkannya untuk saat ini. Apabila itu berisi metode dan variabel, maka kita bisa membuat abstrak kelas. Tapi kalau hanya berisi metode, kita bisa membuat yang kita sebut dengan interface. Kita sudah membahas interface di episode inheritance, dan sekarang kita akan bahas abstrak kelas dan bagaimana implementasinya di episode kali ini. Mari kita mulai. Pada saat kita hendak mengimplementasikan abstrak kelas, terdapat ada 3 hal kapan kita mengimplementasikan abstrak kelas. 1. Pada saat kita tidak ingin kelas tersebut di instance menjadi sebuah objek. 2. Pada saat kita ragu metodenya, implementasinya seperti apa. Dan yang ketiga, pada saat kita masih belum membayangkan secara teknis bagaimana keseluruhan kelas ini bisa berkomunikasi dengan kelas yang lain. Pada saat 3 hal tersebut Anda pikirkan belum ditemukan untuk mendesain sebuah kelas yang utuh, maka kita bisa menggunakan abstrak kelas. Caranya cukup mudah untuk membuat abstrak kelas. Kita tambahkan poin abstrak. Menariknya, pada saat kita tambahkan poin abstrak, kita bisa membuat sebuah metode yang berbasis abstrak juga. Metode abstrak adalah metode yang tidak memiliki fungsi, tidak memiliki tubuh. Kita juga bisa membuat metode yang umum, seperti misalnya seperti ini. Kita juga bisa membuat metode seperti ini. Jadi tidak ada isu untuk abstrak kelas. Hal ini sedikit berbeda dengan interface. Kalau interface, dia tidak bisa kita susun sebuah metode yang di dalamnya ada implementasinya. Itu tidak bisa sama sekali. Jadi sebisa mungkin harus diimplementasikan kemudian. Dan kita kembali lagi ke abstrak kelas di sini. Jadi kita bisa membuat 2 metode ini. Yang menarik di abstrak kelas dibanding interface, kita bisa membuat sebuah variabel di sini. Misalnya seperti ini. Jadi bisa saja kita tambahkan variabel seperti ini. Tapi kelemahannya abstrak kelas adalah dia tidak bisa diimplementasikan multiple. Beda dengan interface yang kita bisa diimplementasikan berkali-kali dan lebih dari satu. Contohnya kalau saya memiliki sebuah interface lagi, misalnya interface seperti ini misalnya. Misalnya seperti ini. Maka pada saat saya punya 2 buah interface seperti ini dan kemudian kita tambahkan di hybrid car misalnya, saya cukup menambahkan kita bisa melihat iBoost. Sudah. Sesederhana itu interface. Kemudian kita bisa implementasikan. Tapi kalau di abstrak kelas, rekan-rekan harus tahu bahwa abstrak kelas ini tidak bisa di instance dan tidak bisa turunkan lebih dari 1. Contohnya misalnya kita punya electric car, kita akan buat sebuah kelas lagi untuk memudahkan ini. Saya akan buat sebuah kelas. Di sini kita buat kelas. Saya memberi nama bicycle, sepeda. Di sini saya akan bisa menggunakan vehicle sebagai turunannya. Jadi abstrak kelas. Jadi kita bisa menurunkan abstrak kelas menjadi konkret kelas. Bagaimana kalau saya tambah abstrak kelas lagi? Bisa nggak seperti ini? Tidak bisa. Jadi tidak bisa abstrak itu diturunkan menjadi abstrak lagi. Yang bisa kita lakukan adalah seperti ini. Kemudian kita implementasikan. Tuh, kita ada pilihan implement abstrak kelas, klik. Maka metode yang belum diimplementasikan di abstrak kelas itu akan ditambahkan di sini dengan nama kata kunci override. Bagaimana kalau kita punya kata kunci yang lain? Di sini misalnya kita punya kata kunci star, bisa nggak kita implementasikan di bicycle? Bisa. Hanya saja pendekatannya bukan override, tetapi yang sudah pernah kita bahas, new void star. Pada saat saya mengatakan seperti ini, yang terjadi adalah diimplementasikanlah star di hidden,
ditimpa dengan metode baru yang namanya star milik bicycle. Jadi itu yang harus menjadi perhatian rekan-rekan. Oke. Jadi kalau misalnya kita menggunakan abstract class, rekan-rekan bisa menemukan kata kunci override. Tapi pada saat kita mengimplementasikan sebuah metode yang belum diimplementasikan, maka kita bisa menggunakan override. Tapi kalau kita punya metode yang sudah diimplementasikan dan ingin kita timpa, kita bisa pilih new. Ya, seperti itu. Bagaimana kalau saya ingin memanggil sebuah metode yang dimiliki oleh parent class saya? Kita bisa menggunakan base dot, nah rekan-rekan bisa lihat, dot star. Artinya apa? Dengan melakukan seperti ini, metode star milik vehicle akan dipanggil dulu, kemudian baru metode star milik kita akan dipanggil. Oke, kita akan coba implementasinya di sebuah kode sederhana. Sekarang kita lihat bagaimana implementasinya. Saya akan membuat sebuah kelas, yaitu kelas bicycle. Ya, saya akan buat kelas sepeda di sini. Oke, kemudian setelah itu saya akan membuat sebuah objeknya. Ya, rekan-rekan bisa melihat bagaimana kita membuat objek. Kemudian kita bisa menambahkan, rekan-rekan bisa menambahkan di sini. Ya, kita bisa menambahkan move. Ya, kemudian saya akan menambahkan start. Oke, kemudian kita akan lihat apa yang terjadi. Ya, kita akan mencoba di sini. Dan sekarang kita coba jalankan. Maka rekan-rekan melihat bahwa kita mulai memanggil dua metode. Pertama adalah metode milik move, yaitu berjalan. Kemudian star ini memanggil dua metode. Pertama star milik vehicle yang sudah diimplementasikan, dan kemudian star milik bicycle. Ya, seperti itu. Jadi kalau kita lihat di sini kita sudah berhasil membuat abstract class dan menurunkannya. Sebagai recap, abstract class ini cocok kalau kita hendak mengimplementasikan sebuah kelas, tetapi kita masih ragu beberapa implementasi metodenya. Tapi abstract class tentu saja tidak sebebas seperti interface. Demikian untuk sesi kali ini. Terima kasih.